Kapan dengar?
Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat, kesempatan, dan kesehatan Allah berikan kepada kita. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara MPHPI Webinar Series Sharing and Discussion dengan judul Kebijakan Mutu Keamanan Pangan dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan pada pagi hari ini. Tidak lupa selawat serta salam tidak henti tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Yang terhormat kepada Ketua Umum MPHPI Profesor Dr. Insinyur Nurjana MS, seluruh jajaran dan koordinator wilayah MPHPI di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Mas Agus Muhammad Prima Putra SPI MSc PhD selaku moderator yang telah hadir pada pagi hari ini dan juga Ibu Yeni Oktaviani STPMP dan Ibu Dokteranda Deksa Presiana APT MKes selaku narasumber pada kegiatan pagi hari ini. Dan yang saya hormati pula seluruh anggota MPHPI serta para hadirin yang berbahagia yang sudah hadir dalam acara webinar ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengawali kegiatan webinar ini, agar berjalan dengan kondusif, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hadirin yang saya hormati, saya Riki Kurniawan selaku pembawa acara pada webinar pagi hari ini akan menyampaikan rangkaian acara antara lain, pertama pendahuluan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Ketua Umum MPHPI, keempat dokumentasi, kelima webinar, keenam sesi diskusi dan tanya jawab, dan terakhir doa penutup. Menginjak ke acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator, mohon disiapkan. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum MPHPI kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Nurjana MS. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Sudah terdengar, Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat pagi, semangat Bu. pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah, Pagi, Bu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita pada pagi ini dapat berkumpul melalui jaringan online eh, pada pertemuan hari ini yaitu untuk melaksanakan tentang eh, kebijakan untuk terutama mutu dan keamanan pangan serta pemasaran produk olahan khususnya hasil perikanan. Dan saya sangat bangga dan berbahagia pada hari ini dan saya melihat para kehadiran semua stakeholder tampaknya sudah terwakili, tampaknya sudah dari Sabang sampai Merauke saya cek tadi ini alhamdulillah terutama para penyuluh terutama selain kawan-kawan dari perguruan tinggi, peneliti, eh, UKM, kemudian juga masyarakat, termasuk regulatornya. Nah, alhamdulillah saya sangat menyampaikan salam hormat dan sekaligus ucapan terima kasih pada kawan-kawan semua, terutama para narasumber. Ini sahib saya, eh, Ibu Deksa. Apa kabar, Ibu Deksa? Alhamdulillah. Baik, Prof. Sehat. Nurjana. Sehat, Prof. Alhamdulillah, saya senang ini Ibu Deksa Saya juga hadir. senang ketemu Prof. Nurjana kembali. Sama-sama Ibu. Nah, iya juga terutama pada Ibu Deksa, juga kepada Ibu Yeni Oktaviani, STPMP, Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM. Insya Allah kita akan mendapatkan kru atau terutama terkait mungkin ada perubahan aturan yang baru eranya sekarang, apalagi terkait dengan efisiensi. Mudah-mudahan dikaitkan hubungannya bagaimana bisa tercapai tetap pemasarannya juga bisa dioptimalkan ya. Juga Dokter Anda, tadi saya sudah sampaikan sohib saya ini Ibu Deksa Presiana Apoteker MKes dari Direktorat Standarisasi Pangan Olahan Badan POM. Juga kepada Bapak ini yang luar biasa ini MGS Muhammad Prima Putra SPI MSc PhD yaitu Direktur Hubungan Antar Lembaga dari MPHPI. Jadi mungkin Ibu Deksa saya menyampaikan dulu sedikit dengan Ibu Yeni, mudah-mudahan sudah tahu dan saya berharap bisa bergabung nanti di anggota sebagai penggota atau pengurus di MPHPI. MPHPI ini yaitu Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia yang mempunyai visi dan misi, terutama kita inginnya apa namanya Bu, utama sekali kita bermanfaat. Sebetulnya kita punya visinya itu bermartabat, kemudian dan bermanfaat yang terutama Bu ya. Nah, bermanfaatnya ini tidak mungkin terjadi tanpa kita bekerja sama dengan semua stakeholder. Nah, MPHPI ini stakeholdernya dari mulai dari masyarakat, dunia usaha, kemudian perguruan tinggi atau akademisi, kemudian juga researcher atau peneliti, termasuk regulator, sehingga diharapkan dengan kerjasama yang baik semua stakeholder ini kita dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam kita, terutama sumber daya alam dari perairan Bu. Karena eh, saya kemarin melihat peluncuran buku dari mana itu? Dari kelautan ya Bu ya, dari marinir itu bahwa tidak ada alasan untuk kita miskin. Karena bicara dari air laut atau air tawar itu betul-betul luar biasa sumber daya alamnya. Namun kendalanya mulai dari hulu sampai ke hilirnya salah satunya yang kita ingin atasi hari ini yaitu jaminan mutu dan keamanan pangan tentunya melalui izin dan standarisasi. Nah, hari ini kita berharap dari narasumber yang hebat ini kita mendapatkan semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih
Dan salam hormat saya terhadap semua para pengurus, baik Korwil, pengurus di pusat, para anggota. Dan tentunya saya kalau sebutkan satu persatu luar biasa ya, jadi mohon maaf. Saya sangat senang ini semuanya bisa terwakili dan saya berharap ini adalah acara webinar untuk pertama kali terkait untuk jaminan terutama yang dilakukan oleh eh, Direktur ini Muhammad Prima dari UGM. Saya berharap ini sebagai leader ini contoh dan saya berharap semua direktur-direktur yang lain penyuluhan dan sebagainya ini juga segera melaksanakan karena dengan sistem efisiensi kita sudah melakukan dari dahulu karena cukup dengan webinar kemudian tanpa transport ya, tanpa konsumsi konsumsi sendiri-sendiri. Eh, tapi paling tidak eh, sasarannya tercapai. Itu satu. Yang kedua, mungkin juga jangan sampai lupa nanti ya kita kaitkan juga tadi saya lihat tayangan-tayangan awal dari pertama sampai eh, tahun lalu kita Semnas di UGM di tempat Pak Prima ini sebagai contoh yang sangat baik. Sorry, Pak Prima sebelumnya tahun kemarin itu di Unpad ya. Nah, itu juga sudah sangat-sangat baik. Mudah-mudahan untuk yang tahun ini, sekalian ini kita ingatkan dari sekarang juga yang akan dilakukan di Palangkaraya. Nah, ini juga sangat menarik. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan bersama dari awal. Kita siapkan semuanya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Semoga webinar kita kali ini membawa manfaat dan jangan sungkan-sungkan nanti kita bertanya dan mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya sehingga produk kita itu memenuhi syarat keamanan dan eh, juga mutunya memenuhi syarat tentunya dibuktikan dengan salah satunya sertifikasi atau sertifikat baik standarisasinya maupun izin Badan POM-nya. Eh, Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk kita semuanya. Eh, Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Durjana atas sambutannya selaku Ketua Umum PHPI. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara webinar pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu, kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang masih belum mengaktifkan kameranya, mohon untuk segera diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, saya meminta tolong kepada operator, apakah sudah siap untuk dimulai dokumentasi? Saya izin Bapak Ibu untuk menghitung mundur untuk slide Ya, pertama terlebih dahulu. Silakan ya, ya. ditunjukkan senyum yang paling manis dan paling hangat dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya hitung mundur dari untuk slide pertama terlebih dahulu. Tiga, dua, satu. Oke, baik. Berikutnya, slide berikutnya. Saya hitung mundur. Tiga, dua, satu. Karena slide-nya banyak, jadi sampai slide 3. Nanti insya Allah akan ada recording dan tayangan ulangnya. Baik, terakhir slide 3. Saya hitung mundur. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sesi dokumentasi telah selesai. Menginjak kepada acara inti atau jantung acara pada pagi hari ini, yaitu webinar. Webinar ini akan dipimpin oleh Bapak Mas Agus Muhammad Prima Putra, SPIM SC PhD selaku moderator. Kepada Bapak Prima, apakah sudah hadir dalam ruang Zoom pada pagi hari ini? Aman, Mas Riki, suara saya terdengar ya? Iya, terdengar. Selamat pagi, Pak. Masih. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu mungkin saya akan membacakan CV
Bapak Prima terlebih dahulu. Bapak, Ibu hadirin sekalian, yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini yaitu Bapak Mas Agus Muhammad Prima Putra PhD. Beliau merupakan dosen dan peneliti dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini eh, Bapak Prima ini menjabat sebagai Direktur Hubungan Antar Lembaga di Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia. Untuk pendidikan Bapak Prima, S1 menempuh pendidikan teknologi hasil perikanan di Universitas Gadjah Mada, lalu melanjutkan kembali di Universitas Gadjah Mada di Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Kemudian S3 berhasil ditempuh pada program studi bioteknologi di The University of Tokyo, Jepang. Mungkin tanpa menunggu waktu lama lagi, untuk webinar pada pagi hari ini, saya serahkan langsung kepada moderator Bapak Mas Agus Muhammad Prima Putra SPI MSc PhD, ke waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih banyak Mas Riki. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Semoga suara saya terdengar dengan jelas nih, Bapak Ibu. Jelas. Luar- Terima kasih Bu Nurjana sebagai Ketua MPHPI, Bapak Ibu hadirin dan terutama Ibu Deksa dan Ibu Yeni sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Luar biasa, senang sekali rasanya saya bisa bergabung di webinar ini sebagai moderator. Saya kira webinar yang sangat luar biasa. Kalau tadi saya melihat dari berbagai daerah, kemarin diskusi dengan Bu Deksa, siapa aja yang akan hadir, saya informasikan bahwa kemungkinan besar banyakkan mahasiswa, tapi ternyata antusiasmenya luar biasa Bu Deksa. Ini kita mengganti Zoom menjadi kapasitas 1.000 gitu nih. Kemudian ternyata dari dinas dinas terkait nih perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga hadir dari berbagai wilayah begitu, tadi dari Maros, dari Sulawesi, dari Sulteng tadi juga ada, dari Unpati sudah hadir, dan juga tentunya saya kira mahasiswa juga banyak yang bergabung pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya memulai begitu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kembali bersyukur begitu Bapak Ibu, bahwa kita semua berada pada lingkungan atau pada bidang pengolahan hasil perikanan yang itu saya kira eh, potensi yang sangat luar biasa kalau Bapak Ibu membandingkan dengan teknologi hasil pertanian, perkebunan, peternakan. Saya kira sumber daya ikan lah yang juara gitu ya, dari jenisnya, dari jumlahnya. Saya kira pertanian, perkebunan, peternakan tidak bisa menyaingi sumber daya yang kita kelola. Untuk itu, pada hari ini, sebagai bentuk tanggung jawab, kita mengundang dua narasumber yang luar biasa untuk kita bersama-sama belajar, begitu Pak Ibu, untuk bagaimana kita mengolah hasil perikanan dengan bertanggung jawab, menghasilkan gitu ya, hasil-hasil produk yang itu aman dan sehat tentunya ya, dan bergizi untuk seluruh masyarakat. Saya izin memperkenalkan bicara kita yang pertama, boleh di-share. Baik, narasumber kita yang pertama ada Ibu Dr. Anda Deksa Presiana APT MKes. Beliau adalah Ketua Tim Standarisasi dan Pengkajian Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan, Cemaran, dan Cara Retail Pangan yang Baik dari BPOM di Indonesia, di pusat begitu ya. Pendidikan beliau S1 dari FMIPA UI, kemudian beliau melanjutkan profesi apoteker di FMIPA UI dan juga S2 MKes di FKM Universitas Indonesia. Saya kira beliau adalah pribadi yang luar biasa begitu. Kalau saya baca CV-nya panjang sekali, beliau sudah banyak sekali menjabat di berbagai jabatan di BPOM mulai dari tahun awal 90-an begitu ya Bu Deksa, sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai ketua tim standarisasi yang tadi saya sebutkan. Beliau juga sudah banyak sekali mengikuti seminar baik di dalam dan luar negeri, pelatihan-pelatihan. Di CV beliau juga menuliskan sampai dengan di Belanda, di luar negeri juga saya kira banyak sekali. Silakan Bu Deksa, tanpa memperpanjang waktu lagi, nanti mohon bisa menyesuaikan dengan waktu presentasinya, dan kemudian kalau Bu Deksa ada kesibukan yang lain, kita lanjut dengan
diskusi dan tanya jawab langsung. Tapi jika Bu Deksa ada keluangan waktu, kita akan melanjutkan ke pembicara yang kedua, baru kita akhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, Bu Deksa, kami sudah tidak sabar ini untuk mendengarkan eh, ilmu ya dari Bu Deksa. Dipersilakan Bu Deksa. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih banyak ini. Apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu? Sangat jelas Bu Deksa. Ya, dengar, Bu. Terdengar. Ya, ini terima kasih banyak kepada saudara saya sayangi Prof. Nurjan. Sebenarnya beliau satu kampung sama saya ini sebenarnya. Ya, Prof ya. Dan sering event-event bareng dengan Prof. Nurjana. Tapi kalau Prof. Nurjana adalah Prof, PROF, kalau saya PROV, Prof. Provokator untuk materi-materi seperti ini. Ya, ya izin tadi terima kasih banyak Pak, saya manggilnya Pak Muhammad atau Pak apa ya ini ya? Bagusnya Pak. Mas Agus, Pak Agus ya. Oke. Terima Eh, Bu ya. CV saya ya seperti itu dan mungkin tidak berpanjang lebar lagi saya coba untuk menyampaikan materi. Kalau misalnya mohon izin Pak Bu Nurdiana, Pak Agus dan Bapak Ibu semua, eh, kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin dicatat saja dulu karena khawatir waktunya ya. Nanti kita ada sesi diskusi atau tanya jawab. Dan yang kedua, saya siap sampai siang sampai selesai acara. Insya Allah saya akan tetap bergabung. Ya, saya khawatir nanti teman saya Bu Yeni, kalau ada pertanyaan terkait dengan yang di saya menghilang, nanti beliau kelabakan begitu. Izin Bu Yeni, adik saya ini, ya. Baiklah, mungkin mohon izin Pak Agus ada yang membantu saya men-share materi saya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya ternyata banyak sekali ya pesertanya hampir masuk ke 400 ini, 370-an ya. Dan saya juga kemarin sempat bertanya kepada Pak Agus itu pesertanya siapa saja, ternyata banyak dari perguruan tinggi, mahasiswa, UMKM dan kemudian dinas-dinas dinas kesehatan ya. Dinas kesehatan, dinas KKP, lebih ke KKP. Ya, belum ya, belum tayang. Sambil menunggu tayang, betul sekali Bapak dan Ibu. eh, nah, sudah langsung tayang. Kita mulai saja. Boleh disilahkan. Mungkin di apa namanya? Ya, baik. Ya, sesuai dengan materi yang diminta kepada Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, yaitu kebijakan mutu dan kebijakan keamanan untuk produk olahan hasil perikanan. Kita lanjut saja, mohon izin. Mohon izin, siapa yang bantu saya, Mas atau Mbak? Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, mungkin outline-nya hanya tiga saja, ada sedikit pendahuluan. Kemudian di dalamnya nanti akan ada kebijakan mutu dan kebijakan keamanan untuk produk olahan hasil perikanan. Dan yang terakhir itu terkait bagaimana sih menerapkan kebijakan mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan ke dalam produknya. Sehingga tadi harapan Ketua MPHPI itu bahwa produk-produk kita ini bisa bersaing di dalam maupun di luar negeri khususnya. Begitu ya Prof. Nurjana ya. Lanjut, ya lanjut saja. Izin, iya. Sekaitan dengan mutu dan keamanan pangan, mungkin saya mohon izin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom ini, bukan mengajarkan, tapi mengingatkan kembali. Berdasarkan Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan. Itu ada kata-kata perikanan, kemudian peternakan, perairan, dan air. Air itu sendiri pun termasuk dalam kelompok pangan. Baik yang diolah, kita sebut sebagai pangan olahan, maupun tidak diolah, itu adalah pangan segar. Yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jadi pangan itu ujungnya adalah diperuntukkan bagi konsumsi manusia. Kalau untuk konsumsi hewan itu pasti bukan pangan ya, tapi feed ya.
Nah, sekaitan dengan yang diminta yaitu masalah mutu dan keamanan, ini pun saya coba tampilkan berdasarkan Undang-Undang Pangan dan Peraturan Pemerintah nomor 86 maaf, tahun 2019 tentang keamanan pangan. Ini ada definisi mutu pangan dan keamanan pangan. Mutu pangan itu apa? Nilai yang ditentukan oleh dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman itu sendiri. Lalu keamanan pangan apa? Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran. Cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Benda lain ini kita biasanya menyebut sebagai cemaran fisik, ya. Yang seperti apa? Dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga dia aman dikonsumsi. Ini mungkin yang perlu diingat Bapak dan Ibu terkait dengan tiga hal penting dalam hal pangan, mutu pangan, dan keamanan pangan. Bisa kita lanjut? Slide berikutnya ya. Ini dasar hukum dari sisi undang-undang dan PP, ya peraturan pemerintah. Kalau melihat hierarki peraturan perundang-undangan, tentu kan ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang, kemudian nanti peraturan pemerintah, peraturan presiden, terus ke bawah sampai ke peraturan kementerian atau lembaga dan ini saya menyampaikan terkait undang-undang saja dan peraturan pemerintah yang masuk di dalam pangan, keamanan pangan, mutu pangan. Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 19 tentang perlindungan konsumen, lalu Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, yang terkait dengan PP 8 dengan keamanan pangan, mutu pangan itu masuk ke PP 86 tahun 2019. PP itu peraturan pemerintah tentang keamanan pangan. Lalu peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label iklan pangan. Ini sedang dalam proses revisi. Semoga tahun ini selesai revisinya. Lalu ada PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Mungkin yang nomor 6 ini akan banyak nanti disampaikan oleh teman saya Ibu Yeni ya. Kita lanjut saja. Nah, sedikit saja saya sampaikan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan itu sebetulnya sudah diatur siapa saja yang mempunyai kewenangan di sini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, di sini tentu kalau pemerintah pusat terkait dengan keamanan pangan, pangan olahan dan pangan segar, saya contohkan pastinya ada Badan POM di sini, ada Badan Pangan Nasional dan lain-lain, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada Kemenperin dan seterusnya ya. Nah, kalau pemerintah daerah, kebetulan ini banyak Bapak Ibu dari daerah, itu yang terkait dengan pangan dan keamanan pangan serta mutu pangan itu gubernur. Kemudian bupati atau wali kota, perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Kemudian eh, ini semua masuk dalam sistem keamanan pangan terpadu. Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini sudah beberapa pasal terkait perizinan berusahanya diubah menjadi peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ya yang disahkan di tahun 2022. Kita lanjut saja Bapak dan Ibu. Ya, terus bisa diklik. Ya, diklik kembali lagi yang di atas hilang ya. Mungkin diulang ulang mengkliknya. Izin, mohon izin. Ya, pelan-pelan. Klik lagi. Ya. Satu lagi. Ya. Oke. Bapak dan Ibu, dalam hal penyelenggaraan pangan itu ada beberapa ketentuan. Sekurang-kurangnya ada 12 ketentuan. Salah satunya di dalamnya ada keamanan pangan. Nah, di dalam keamanan pangan itu apa saja sih yang diatur atau ketentuannya? Ini ada sekurang-kurangnya terkait dengan sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, produk rekayasa genetik, dan di situ ada kata-kata kemasan pangan dan jaminan keamanan dan mutu pangan. Itu yang memang diperlukan ya. Nah, untuk hal lain, label pengawasan dan seterusnya memang mungkin ini menjadi sesuatu yang dalam webinar ini mungkin tidak kita diskusikan, namun apabila ada pertanyaan nanti saya respon atau memberikan jawaban ya. Kita lanjut saja.
Berikutnya, terus, ya. Nah, kita lanjut kepada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 spesifik tentang keamanan pangan. Lanjut. Nah, di dalam PP 86 ini tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya, ada sanitasi pangan, ada pengaturan bahan tambahan pangan. Kemudian ada iradiasi pangan, ada kemasan pangan, ada jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Kemudian ada penanganan produk halal, jaminan produk halal, ada penanganan KLB. Terakhir malah peran serta masyarakat. Jadi dalam hal penyelenggaraan keamanan pangan ini memang harus dilakukan sampai K. Mungkin diklik lagi. Ya, mengatur penyelenggaraan keamanan pangan di seluruh rantai pangan from farm to table, ya. Siapa pembagian tugas-tugas kewenangan K dan L? KL ini artinya kementerian atau lembaga, yaitu untuk pangan segar itu salah satunya ada KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Bappenas, pemerintah daerah. Untuk pangan olahan ada Badan POM, ada Kemenperin, Kemendak, kemudian Kemkes dan Pemda. Pemda memang harus kedua-duanya untuk pangan segar dan pangan olahan. Lanjut. Iya. Nah, ini yang B ini adalah yang benar-benar nanti mungkin silahkan Bapak dan Ibu boleh apa namanya kalau ada yang pertanyaan tapi tinggal dicatat dulu ya. Kebijakan mutu dan kebijakan keamanan produk olahan hasil perikanan. Lanjut. Apa saja sih kebijakannya? Yang pertama, kebijakan mutu pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, tadi saya sudah sampaikan di pasal 69 adalah lingkup penyelenggaraan keamanan pangan. Di nomor 6 khususnya ada kata-kata jaminan keamanan dan mutu pangan. Nah, kemudian di pasal 108 terkait pengawasannya, itu di ayat satunya itu ada kata-kata pengawasan terhadap keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan terkait pangan olahan ini dilaksanakan oleh Badan POM. Ya, dalam penyelenggaraan pangan, pemerintah pasti melakukan pengawasan. Jadi di situ ada keamanan, ada mutu ya. Nah, ini terkait dengan mutu. Lanjut saja, apa sih yang diatur di mutu? Nah, berdasarkan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Pangan tadi, nomor 86 PP 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Kalau kita lihat di pasal 28 di ayat satunya itu ada pernyataan. Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib, ya, kata-kata wajib. Apa artinya kata-kata wajib? Kalau dilanggar dia akan terkena sanksi, memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Ada dua. Saya garis bawahi mutu pangan saat ini karena kita bicara terhadap mutu dulu ya. Nah, di ayat 4 itu spesifik. Apa itu standar mutu? Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan karakteristik dasar mutu pangan sesuai dengan jenis pangannya dalam keadaan normal yang didasarkan pada kriteria organoleptis, fisik, komposisi, dan atau kandungan gizi pangan. Seperti yang tampak berwarna merah muda ini ya, kriterianya ya. Kita lanjut saja, slide berikutnya. Nah, di pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, standar mutu pangan itu dapat ditetapkan melalui penyusunan Standar Nasional Indonesia atau SNI oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, atau Badan POM sesuai dengan kewenangannya. Nah, di ayat 2 dalam hal pangan mempunyai tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi selain standar mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, kementerian atau lembaga tersebut dapat menetapkan ketentuan mutu pangan di luar SNI. Nah, Badan POM sesuai dengan tugas dan kewenangannya menetapkan peraturan BPOM di luar SNI tadi ya, yang sesuai dengan ayat 2, yaitu peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2023 tentang kategori pangan. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu atau pernah mengetahui tentang kategori pangan, itu adalah standar mutu. Ya, kita lanjut, kita bicara tentang standar mutu terkait kategori pangan. Nah, di sini
Apa bedanya kategori pangan dengan SNI? Kalau persamaannya sama-sama standar mutu, ya. Nah, perbedaannya kalau isi dari kategori pangan itu sudah mandatori semuanya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di peraturan itu pasti mandatori. Sementara kalau SNI pada umumnya itu voluntary. Ingat Bapak Ibu, pada umumnya SNI itu voluntary, kecuali yang diberlakukan wajib oleh kementerian atau lembaga. SNI dapat diberlakukan wajib oleh instansi yang terkait dalam hal apa? Dalam hal berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan atau pertimbangan ekonomi. Jadi, saya mau menggarisbawahi bahwa Bapak dan Ibu, kategori pangan itu wajib atau mandatori. Ya, lanjut. Ya, kita langsung saja ke peraturan terkait mutu yaitu kategori pangan yang bersifat wajib. Nah, kategori pangan ini wajib digunakan. Jadi, semua pangan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan di dalam kemasan eceran, maka dia wajib memenuhi ketentuan mengenai kategori pangan yang ada di dalam kategori pangan itu. Kategori pangan itu wajib digunakan dalam penyusunan mengenai standar dan atau persyaratan apa saja keamanan, mutu, gizi, dan label pangan olahan. Berupa apa? Penggunaan bahan tambahan pangannya, penggunaan bahan penolongnya, ketentuan cemarannya, klaim dan informasi nilai gizi. Makanya nanti mau di bawah apa pada slide berikutnya akan saya contohkan di penggunaan bahan tambahan pangan termasuk cemarannya ya. Lanjut Bapak dan Ibu, kita slide berikutnya. Ya, apa itu kategori pangan? Pengelompokan pangan berdasarkan bahan baku, proses pengolahan, dan atau target peruntukan yang memuat deskripsi, definisi, dan atau karakteristik dasar pangan tersebut. Apa itu deskripsi? Menggambarkan ruang lingkup kategori pangan atau subkategori pangan. Definisi, ini biasanya definisi ada di dalam jenis pangan olahannya yang menggambarkan antara lain asal bahannya, proses produksinya, dan kegunaannya. Lalu karakteristik dasar merupakan persyaratan mutu yang harus dipenuhi dalam nama jenis pangan. Misalnya lemak, protein, kadar air, dan lain-lain. Kalau kita bandingkan karakteristik dasar, definisi, ini ada di SNI. Ya, kalau SNI juga ada itu. Namun kalau karakteristik dasar yang ada di SNI pada umumnya semua, tapi kalau di dalam kategori pangan hanya yang menunjukkan produk itu, markernya dia, gitu ya, tidak semua. Kalau di SN itu misalnya nanti ada selain kadar air, kemudian nanti dia juga ada kalau di minyak misalnya free fatty acidnya dan seterusnya. Nah, tapi kalau di kategori pangan pada umumnya yang karakteristik dasar itu adalah yang memang menunjukkan karakter spesifik terhadap produknya. Kita lanjut saja slide berikutnya. Ya, kategori pangan pengelompokannya itu ada 16 kelompok. Berdasarkan apa ya Bu Deksa mengambil kategori pangan ini? Berdasarkan FAO WHO yaitu Codex Alimentarius Commission pada Kodeks Standar 192 1995 yang sudah direvisi terus-menerus sampai terakhir 2024 ya. Itu ada di bagian atau klausul di dalamnya yaitu di food category system di sana. Ya, nah, ini ada 16 ya. Tidak perlu saya sampaikan satu persatu, tapi pada prinsipnya untuk ikan ada di kategori 09.0 sebagai induknya, ya. Kemudian ada susu, produk olahan daging, dan seterusnya sampai kepada makanan ringan siap santap yang salah satunya juga nanti makanan ringan siap santap subkategorinya itu ada yang berasal dari ikan, misalnya kelompok kerupuk ikan misalnya, itu pun masuk di dalam kategori pangan. Lanjut, slide berikutnya. Nah, saya sedikit menjelaskan, kalau Bapak Ibu nanti membaca kategori pangan takut pusing ya, tapi sebenarnya tidak kok, mudah. Kategori pangan tadi ada 16 kategori ya, 01.0 sampai 16.0. Dia terdiri atas subkategori. Dia ada 4 digit ya subkategorinya.
kategori pangan dengan 1 digit saya contohkan untuk kategori pangan ikan. 09.0 itu namanya adalah ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, dan echinodermata. 09.0 ini punya anak ya yang kita sebut subkategori yaitu 2 digit itu menjadi ada 4 anaknya yaitu 09.1, 9.2, 9.3 dan 9.4. Saya contohkan satu anaknya yaitu 9.2 ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustase dan echinodermata yang telah mengalami pengolahan. Nah, untuk 09.2 dengan 2 digit ini subkategori dia pasti punya cucu atau anaknya lagi yaitu dengan 3 digitnya itu ada 5 subkategorinya 921, 922, 923, 924 dan 925. Saya ambil contoh di 924 ya. Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan echinodermata yang dimasak dan atau digoreng. Nah, ini di 924 itu ada 4 digit yang terakhir yaitu menjadi 41, 42, 43, 44 dan 45. 9.241 sampai 92.4.5 ya. Nanti ini produk saya Bapak dan Ibu punya produknya itu masuk di mana ya? Tidak bisa kita letakkan di ibunya di 090. Tapi kalau dia sudah spesifik, dia ternyata harus masuk di 9.2.4.3, maka letakkanlah di situ karena dia akan berguna untuk menentukan bahan tambahan pangan apa yang bisa dipakai di situ, kemudian terkait dengan cemaran apa yang diatur di situ, lalu informasi nilai gizi dan klaim apa yang bisa diatur di situ atau yang bisa disampaikan di situ ya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, bagaimana cara kita membaca kategori pangan atau lampiran kategori pangan? Saya contohkan salah satu sub kategori pangan yang 4 digit yaitu 9.2.4.3 dengan nama judulnya ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, echinodermata goreng atau panggang. Ini namanya sub kategori ya, karena 4 digit. Nah, di bawahnya itu dia ada deskripsi produk siap konsumsi yang diperoleh dari ikan atau bagian ikan dengan atau tanpa proses pelumuran ke dalam telur dan tepung roti atau kelapa parut kering atau tepung bumbu yang digoreng, dipanggang atau dibakar dan dikemas atau dikalengkan dengan atau tanpa saus atau minyak. Pertanyaannya barangkali nanti eh, kemana bahan tambahan pangan? Ya, kalau bahan tambahan pangan Bapak dan Ibu dia akan mengikuti terhadap kategori pangannya. Tidak disebutkan di sini, nanti bisa dilihat di kategorinya atau sub kategorinya. Ya, nah selanjutnya di 9243 ini setelah kita tahu ada deskripsi, maka nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di bawahnya ada jenis pangannya. Salah satu jenis pangan yang saya ambil di sini adalah empek-empek ikan di dalam kurung digoreng atau panggang. Dia punya definisi lagi. Empek-empek ikan goreng atau panggang adalah produk perikanan dengan bahan baku lumakan daging ikan segar dan atau surimi dengan penambahan tepung, air, garam dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain yang mengalami perlakuan perebusan dan penggorengan atau pemanggangan. Ini adalah definisi ya. Lalu ada karakteristik dasar kalau di kategori pangan. Kandungan lumatan daging ikan segar atau surimi tidak kurang dari 30% sebagai karakteristik dasar. Gitu ya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini beberapa contoh dari kategori pangan yang saya coba ambil di dalam produk perikanan, ambil di beberapa subkategori, yaitu pertama saya coba ambil di 9241 ikan dan produk ikan yang telah dimasak. Di sini ada nama jenisnya ya, empek-empek ikan. Tadi sudah ada yang rebus ya. Karakteristik dasarnya juga sudah jelas. Tadi mengandung ada lumatan daging ikan segar atau suriminya tidak kurang dari 30%. Nah, kemudian untuk 925 ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan echinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dan atau digarami uh, untuk ikan asap. Contohnya saya ambil terasi udang. Di sini sudah ada definisinya ya Bapak dan Ibu.
Nanti Bapak dan Ibu bisa membacanya lebih lanjut ya. Nah, di sini tidak ada karakteristik dasar. Memang tidak sampai saat ini kita belum memberikan karakteristik dasar ya. Lanjut Bapak dan Ibu. Ya, kemudian di subkategori pangan berikutnya saya contohkan sambal goreng ikan. Nah, sambal goreng ikan ini produk perikanan berupa makanan kering yang dibuat dengan mengolah ikan yang dihaluskan dengan cabai dan atau bumbu-bumbu dan digoreng. Contoh produknya misalnya sambal goreng ikan roa, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu kadang-kadang dalam pelaksanaannya ada yang menyampaikan sambal goreng ikan roa ini masuk ke produk sambal, yaitu nanti ke kategori 04 yaitu cabai di situ atau ke ikan. Pada prinsipnya sepanjang ikannya lebih banyak dari sambalnya, berarti dia masuk di kategori pangan ikan 09 ini. Gitu ya Bapak dan Ibu, kandungan ikannya tidak kurang dari 30%. Kemudian ada lagi abon ikan di sini, ya. Nah, untuk abon ikan ternyata karakteristik dasarnya ini untuk daging ikan segarnya itu tidak kurang dari 40%, ya. Di sini produk perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan perebusan atau pengukusan lalu dicabik, ditambahkan bumbu dan pemasakan atau penggorengan. Lanjut, ini beberapa contoh saja ya saya sampaikan. Nah, ini juga ada otak-otak ikan 09.4. Di sini ada pernyataan juga karakteristik dasarnya kandungan dagingnya ya tidak kurang dari 30%. Lalu, nah ada satu kategori pangan yang berbeda, tapi dia masih mengandung ikan, yaitu tadi makanan ringan, kategori makanan ringan, spesifiknya di subkategori 15.4. Kalau makanan ringan itu kan di 15.0, tapi dia dibagi menjadi tiga, 15.1, 15.2 dan 15.3. 15.3 spesifik makanan ringan berbasis ikan. Contohnya di sini adalah kerupuk ya. Kerupuk yang sudah matang ya, kerupuk ikan yang sudah matang. Kadar airnya tidak lebih dari 3% untuk karakteristik dasar. Kalau kerupuk ikan yang belum matang itu nanti masuknya di kelompok 06. Berbeda berbeda tempatnya ya atau kategorinya. Lanjut, Bapak dan Ibu, Mas silakan. Ya. Nah, kedua, kebijakan keamanan pangan. Kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, spesifik di pasal 2 ayat 1. Ini ada 6 ya, sekurang-kurangnya. Yang saya bold itu yang akan saya sampaikan nanti ya. Sanitasi pangan, spesifiknya cemaran pangan, lalu bahan tambahan pangan, lalu kemudian ada terkait dengan pangan iradiasi, kemudian pangan produk rekayasa genetik, dan kemudian penetapan standar kemasan pangan, lalu pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan ini termasuk di dalamnya ya yang nanti saya sampaikan, dan terkait dengan terakhir adalah jaminan produk halal. Ini kan di uh, MUI ya atau BPJPH. Kita lanjut saja slide berikutnya. Nah, ini sama pengaturannya kalau untuk pangan olahan itu ada di Badan POM salah satunya, kalau pangan segar ada di KKP salah satunya ya. Untuk keamanan pangan juga di situ. Lanjut. Nah, terkait dengan sanitasi pangan, mungkin mohon izin Bapak dan Ibu, saya hanya mengingatkan kembali bahwa cemaran dalam pangan itu ada tiga. Fisik, kimia, mikrobiologi seperti yang tadi saya sampaikan di awal di keamanan pangan mengupayakan untuk mengurangi atau menghilangkan cemaran-cemaran tiga cemaran tadi ya. Nah, cemaran fisik ini kontaminan yang biasanya terlihat dengan kasat mata ya, misalnya debu, tanah, batu, kaca, rambut dan seterusnya ya. Kemudian kalau kimia biasanya kontaminan kimia dapat terjadi pada proses pengolahan pangan, misalnya salah satunya ada dioksin, ada PAH, polisiklik aromatik hidrokarbon. Kemudian pada saat pencucian sayuran atau buah yang kurang baik atau bersih sehingga mungkin masih ada sisa pestisida, itu pun pencemaran. Dan kemudian ada juga bahan baku yang tercemar dengan toksikan atau toksikan-toksikan alami seperti mikotoksin. Lalu dengan cemaran logam berat, kebetulan ini saya sebutkan kelimanya karena itulah yang diatur oleh Badan POM, PB, arsen, Hg, CD, dan SN. Dan mungkin ada juga pangan cemaran kimia karena pemasakan yang tidak tepat, itu akrilamid. Nah, untuk mikrobiologi, pastinya tentu pangan olahan yang dikhawatirkan mengandung cemaran
yang berasal dari mikroba yang dapat merugikan, membahayakan kesehatan manusia, seperti ada virus, parasit, mikroba, Enterobacteriaceae, Salmonella misalnya ya. Nah, keracunan makanan ini biasanya terjadi karena adanya cemaran mikroba. Dan hal ini disebabkan karena faktor apa? Faktor sanitasi atau higiene yang kurang baik dan penyimpanan yang tidak baik. Nah, sekaitan dengan cemaran kimia dan mikrobiologi ini, kami juga sudah mengatur di dalam peraturan Badan POM. Nanti mungkin berikutnya akan saya sampaikan peraturan-peraturannya. Lanjut. Ya. Nah, implementasi dari mutu tadi atau kategori pangan tadi, dia memang sangat berdekatan. Antara mutu dan keamanan pangan itu saling berdekatan. eh, untuk kategori pangan itu nanti bisa kita implementasikan bagaimana menetapkan cemaran logam berat. Peraturan Badan POM nomor 9 tahun 2022 tentang persyaratan cemaran logam berat dalam pangan olahan ini ada, yaitu lima cemaran logam berat tadi yang sudah saya sebutkan. Ini salah satunya di nomor 21, kalau Bapak dan Ibu buka peraturan kami ini, nomor 21 produk olahan ikan. Sudah diatur batas maksimal untuk cemaran arsen, PB, HG, CD. Dan untuk timah juga diatur tersendiri karena untuk timah ini sebenarnya spesifiknya itu pada kemasannya ya. Seperti nanti dia dikemas produk olahan ikan misalnya dikemas dengan kemasan kaleng, tentu SN-nya itu maksimal berbeda dengan kalau dia dikemas dengan kemasan yang non kaleng misalnya plastik. Itu ada perbedaan di angka SN-nya atau timahnya. Kita lanjut slide berikutnya. Kemudian bagaimana untuk cemaran mikroba? Ya, Badan POM sudah mengeluarkan peraturan Kepala Badan POM nomor 13 tahun 2019 tentang batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan olahan. Nah, untuk batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan olahan ini, Bapak dan Ibu, di sini saya jelaskan bahwa di dalam lampirannya akan kelihatan ada kategori pangan, jenis pangan olahan, jenis mikroba atau parameter uji, kemudian ada N kecil, C kecil, M besar, dan metode analisis. Mungkin sedikit saya sampaikan. N itu adalah jumlah sampel yang diambil dan dianalisis. Kemudian C adalah jumlah yang boleh melampaui batas mikroba untuk menentukan keberterimaan suatu produk. Artinya di antara M kecil dan M besar hanya boleh misalnya contoh nih angka lempeng totalnya dia hanya boleh dua sampel saja yang boleh berada di antara eh, M kecil dan M besar. Yang lainnya harus di bawah M kecil. Eh, hasil uji cemaran mikrobanya. Ya, kemudian kalau M kecil M besar batas mikroba. Nah, di sini ada metode analisis. Metode analisis yang digunakan silakan mengacu kepada metode analisis yang tertera di dalam peraturan. Lalu, bolehkah kami menggunakan gitu ya? Bu Deksa, boleh nggak kami menggunakan metode analisis lain di luar yang ada di peraturan? Boleh, sepanjang dia sudah diverifikasi dan divalidasi. Jadi boleh ya, Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, kedua yang akan saya sampaikan keamanan pangan, bahan tambahan pangan. Apa itu bahan tambahan pangan? Bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Apa tujuan penggunaan bahan tambahan pangan? Sebenarnya ada 27 tujuan penggunaan bahan tambahan pangan sesuai dengan 27 golongan bahan tambahan pangan. Ya, salah satunya memberikan warna, meningkatkan cita rasa, bisa mengawetkan pangan, meningkatkan stabilitas, dan seterusnya. Ada sekurang-kurangnya 27 penggunaan karena terkait dengan 27 golongan bahan tambahan pangan. Kita lanjut, slide berikutnya. Ini 27 golongan bahan tambahan pangan. Nanti Bapak dan Ibu bisa membacanya ya berikutnya. Tapi saya di sini akan menyampaikan bahwa eh, mungkin yang Bapak Ibu maksud nanti sebagai bahan tambahan pangan, apakah memang tertera di sini atau tidak? Apabila tidak, boleh nanti dipertanyakan kepada saya karena masih banyak juga yang menyampaikan gula, garam itu adalah bahan tambahan pangan. Bukan, itu adalah bahan baku pangan. Ya, di sini ada pengawet, pewarna, penguat rasa, penstabil, dan terakhir ini ada perisa atau flavoring. Ya, kalau dulu dikenal dengan kata-kata essence gitu ya. Tapi di dalam regulasi kita sebut sebagai flavoring atau perisa. Kita lanjut, slide berikutnya.
Ya, nah ini eh, apa pengimplementasiannya tadi seperti apa gitu untuk per BPOM terkait dengan bahan tambahan pangan. Di dalam per BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan itu ada lampiran satu dan lampiran 2 dia sampai lampiran 7 ya. Tapi yang untuk lampiran satu ini saya mau menyampaikan bahwa dia berisi penjelasan terkait dengan definisi dari 27 golongan BTP tadi dan kemudian contoh bahan tambahan pangan. Bukan contoh, tapi apa sih yang masuk ke dalam bahan tambahan pangan tersebut? Contohnya, di sini saya mengambil pewarna. Ada definisinya, BTP berupa pewarna alami dan pewarna sintetis yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan, dia mampu memberi atau memperbaiki warna. Ya, nah di dalamnya ada pewarna alami, salah satu contoh. Ya, di sini yang disebut dengan pewarna alami, pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi atau derivatisasi, sintesis parsial dari tumbuhan, hewan, mineral atau sumber alami lain, termasuk pewarna identik alami. Nah, di bawahnya nanti Bapak dan Ibu bisa lihat adalah golongan-golongan atau jenis-jenis, mohon maaf, jenis-jenis dari BTP pewarna tersebut. Spesifiknya ini BTP pewarna alami, contohnya kurkumin. CI number 75300, INS-nya 100 I, gitu ya. Seterusnya ada riboflavin, kemudian ada karmin, kemudian ada klorofil. Bapak dan Ibu, kita melihat ke sebelah kiri ya, yang oranye, ini lampiran 2. Di lampiran 2 baru penggunaannya terhadap kategori pangannya, terhadap kelompok pangan. Contoh, eh, kita ingin mengetahui sebenarnya karmin itu, warna karmin itu diperbolehkankah untuk produk ikan misalnya. Nah, ternyata karmin diperbolehkan ya di 9241, 942, 943 dengan batas maksimal yang sudah tertera di sebelah kanannya. Contoh, eh, sebelum saya berikan contoh ke bawahnya, jadi di dalam lampiran 2 Bapak dan Ibu hanya ada dua bagian besar. Bagian pertama, bagian atas itu ada nama, kemudian ada INS. INS itu adalah International Numbering System. Apa itu International Numbering System? Suatu penomoran yang telah diberikan oleh pengkaji dari Joint Expert Committee on Food Additive, JECFA, yang dari FAO WHO yang mengatakan bahwa si BTP-BTP ini sudah aman digunakan untuk konsumsi manusia sebagai bahan tambahan pangan. Maka dia diberi nomor. Kalau ada yang menyatakan, wah ini BTP, tapi tidak ada INS, mohon maaf, tidak, belum dinyatakan dia aman. Kalau kalau mau silahkan dipertanyakan atau dikaji terlebih dahulu, mungkin bisa melalui kami, nanti kami bisa pertanyakan ke FAO WHO melalui Kodeks Komite on Food Additive di FAO WHO tersebut. Nah, ADI, acceptable daily intake, artinya berapa boleh sih yang masuk ke dalam tubuh sampai setiap hari gitu ya. Nah ini maksimal 5 miligram per kilogram berat badan. Kemudian di sini juga ada sinonim, apabila dia ada sinonim, jadi Bapak dan Ibu kalau menemukan suatu nama panjang ini tapi bukan Karmin begitu ada nama panjangnya di sini, jangan khawatir dulu. Aduh ini nama apa ya? Nah, ternyata bisa kita cari nanti di dalam regulasi ini. Oh, ini ternyata karmit. Nah, golongannya pewarna alami, gitu ya. Selanjutnya di bawahnya ada satu tabel yang isinya 3 kolom yang saya sampaikan tadi bahwa paling kiri adalah nomor kategori pangan, di tengah adalah nama kategori pangan, sebelah kanannya adalah batas maksimal. Jadi saya contohkan 9243 tadi, nama kategori pangannya ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, echinodermata, goreng atau panggang ini boleh menggunakan karmin sebanyak maksimal 500 miligram per kilogram dihitung sebagai residu sulfit SO2. Begitu Bapak dan Ibu cara membacanya. Lanjut. Nah, selain tadi cemaran, kemudian ada bahan tambahan pangan, kemudian ada kemasan Pak. Setelah produk itu diolah gitu ya, sudah jadi, sudah bagus, kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau kemasan pangan yang ternyata kemasan pangannya itu tidak aman.
berarti produk itu akan menjadi tidak aman. Nah, untuk mengetahui apakah produk atau kemasan itu yang aman digunakan untuk produk pangan olahan, ini saya berikan eh, di sini ada 8 ya, 8 jenis bahan kotak pangan. Yang pertama itu plastik. Plastik itu terdiri dari plastik lapis tunggal dan plastik multilapis, kemudian karet atau elastomer, kemudian kertas dan karton, kemudian penutup, pelapis, keramik, gelas, logam dan seterusnya. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut saja. Ini saya akan memberikan peraturan-peraturan Badan POM-nya ya, yang terkait dengan keamanan pangan. Kalau mutu pangan tadi kategori pangan ya. Lanjut. Nah, terakhir dalam slide saya yang beberapa slide terakhir ini, boleh dilanjutkan. Mohon izin Bapak dan Ibu, di kantor kami setiap jam 10 ini ada menyanyikan Indonesia Raya. Boleh mohon maaf sebentar, saya harus berdiri dan mendengarkannya. Izin Bapak dan Ibu. Ya, mohon izin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Eh, kita lanjut di penerapan kebijakannya. Ya, ini bila Bapak dan Ibu memproduksi produk empek-empek ikan, ya, yang seperti tadi sudah saya sampaikan di mutu, sebetulnya kemasan pangannya bolehnya apa? Ini saya sampaikan. Plastik vakum atau plastik PP, polipropilen. Ya, karena memang waktu terbatas, mohon izin saya tidak bisa menjelaskan jenis-jenis kemasan plastik itu ya. Tapi nanti kita dalam diskusi boleh lah ya. Nah, kemudian bahan tambahan pangan apa yang boleh? Nah, kita lihat di 9.2.4.1 karena produk PMP ikan itu berada di 9.2.4.1 ada beberapa golongan bahan tambahan pangan yang diperbolehkan. Saya hanya mengambil kurang lebih 3 golongan saja, yaitu penguat rasa. Penguat rasa yang diperbolehkan itu mononatrium L-glutamat atau kita tahu MSG dan asam 5 inosinat. Berapa banyak bolehnya? CPPB. Apa makna CPPB? Secukupnya. Atau dengan kata lain kuantum satis. Lalu pemanis. Pemanis yang diperbolehkan untuk empek-empek ikan ini adalah sorbitol. Bagaimana caranya mencari Bu Deksa? Cek di 9.2.4.1 ya. Dari lampiran 2 peraturan Badan POM tadi terkait dengan BTP. Berapa diperbolehkan? Sebanyak 35.000 miligram per kilogram ya. Nah, kemudian pengawet. Apa pengawet yang diperbolehkan? Antara lain natrium benzoat, kalium sorbat. Untuk natrium benzoat diperbolehkan 500 miligram per kilogram dihitung sebagai asam benzoat. Sementara untuk kalium sorbat diperbolehkan 1.000 miligram per kilogram dihitung sebagai asam sorbat. Ini peraturannya di bawah sudah saya sampaikan ya. Kita lanjut ke cemarannya. Si empek-empek ikan, kalau kita melihat pada cemarannya, untuk cemaran mikroba, yang diatur, yang harus kita cek adalah angka lempeng total dan Staphylococcus aureus. Ini sudah ada ya, M kecilnya berapa, M besarnya berapa. Tadi saya sudah jelaskan apa itu M kecil, M besar, N kecil, C.
Dan metode analisis boleh digunakan di luar yang ini sepanjang dia sudah diverifikasi dan divalidasi. Ya. Kemudian peraturan Badan POM terkait dengan cemaran tadi juga sudah saya sampaikan ya, yang mikroba itu nomor 13 tahun 2019. Lalu cemaran logam beratnya. Cemaran logam berat untuk pempek ikan ini ada arsen, timbal, merkuri, kadmium, timah. Untuk arsen itu 2,0 mg per kilogram. Untuk timbal dan kadmium itu 0,30 mg per kilogram. Merkuri 0,50 mg per kilogram. Ini batas maksimal ya Bapak dan Ibu. Nah untuk timah, apabila nih pempeknya memang dikemas dengan kemasan plastik hanya 40 mg per kilogram. Penghitungan untuk SN-nya maksimalnya. Ya, lanjut. Lanjut saya memberikan contoh produk kedua, sambal goreng ikan atau abon ikan. Sama prinsipnya, kemasan yang digunakan ini sambal. Untuk sambal ini adalah botol plastik PET. Apa itu PET? Polyethylene terephthalate. Atau botol kaca, bisa juga. Nah kalau abon, itu boleh multilapis yang pouch, bentuk pouch ya, yang standing juga boleh. Atau plastik PP, polipropilen. Nah, golongan BTP apa yang diperbolehkan di sini? Nah, antara lain hampir sama ya, tapi di sini saya ambil penguat rasanya sama mononatrium L-glutamat, kemudian asam inosinat, semuanya ini diatur CPPB. Pemanis ternyata kalau untuk sambal goreng ikan atau abon ikan, sorbitol itu secukupnya atau CPPB. Sementara tadi kalau yang di sebelumnya itu ternyata sorbitol diatur 35.000 mg per kilogram, tidak CPPB ya. Kemudian ada trinatrium sitrat dan trikalsium sitrat sebagai pengatur keasaman, juga ini diatur sebesar CPPB. CPPB itu artinya secukupnya, gitu ya. Lanjut. Untuk cemaran mikroba dan untuk cemaran logamnya, ini untuk sambal goreng ikan atau abon ikan, ini di cemaran mikrobanya ALT dan Staphylococcus aureus ya, dengan batasan yang juga sudah ada di sini ya, Bapak dan Ibu bisa lihat. Jadi buat saya 5 menit lagi Cemaran Bu. logam itu sama. Kalau cemaran logam tidak berbeda untuk satu jenis produk, satu golongan produk ya. Lanjut. Ya, ini sama ya, terasi udang juga seperti itu. Izin Bapak dan Ibu, mungkin saya tidak membacakan satu persatu, tapi tadi sudah saya berikan contoh cara membacanya. Saya hanya memberikan gambaran di sini. Ini ada 5 produk yang saya contohkan. Kita lanjut saja. Saya juga sudah jelaskan terkait dengan cemaran-cemarannya ya. Lanjut saja. Ini otak-otak. Ya, lanjut saja. Nah, mungkin yang produk kelima ya. Kelima terkait kerupuk ikan. Nah, dia akan berbeda kategori pangannya dari yang lain. Lanjut, Mas, Mbak atau Mas ini yang contoh produk 5. Nah, ini kalau untuk kerupuk ikan itu berada pada kategori 15 sih agak berbeda dengan tadi dia kategori 9. Dia boleh kalau untuk kemasannya pakai plastik PP, dia akan kuat ya. Akan apa namanya tidak menyebabkan mudah apa namanya mudah teroksidasi atau mudah menjadi lunak. Ini sama menggunakannya ya PPB juga untuk MSG-nya. Dia bisa pakai pengemulsi pati astat, kemudian bisa memakai sakarin pemanisnya diatur nih 100 mg per kilogram. Kemudian bisa pakai pemanis asesulfam K, juga pakai pewarna karamel. Boleh sebesar CPPB. Lanjut. Ya, ini cemarannya ya. Ternyata kalau kerupuk hasil perikanan itu untuk mikrobanya diatur 4 jenis cemaran. Angka lempeng total, Enterobacteriaceae, Salmonella, Staphylococcus aureus. Dengan angka yang sudah ada, batasan M kecilnya dan M besarnya. Lalu kalau untuk cemaran logam berat akan sama semuanya, karena dia berada pada kelompok perikanan ya. Lanjut. Nah, untuk kemasan, tadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat bahwa itu peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan. Di sini contoh penggunaannya kemasan pangannya supaya dinyatakan aman itu apa sih sebetulnya migrasinya, ya. Jadi migrasi dari bahan pembentuk kemasan pangan itu yang bermigrasi ke dalam pangannya, yang itulah yang menyebabkan bahaya dalam pangannya, ya. Nah, ini makanya dia harus ditetapkan batas maksimalnya. Migrasi totalnya contoh ini untuk polipropilen 60 bpj, kemudian ada total logam beratnya 1 bpj. Ini bisa dilihat di peraturannya. Per BPOM 20 2019.
tadi saya sudah sampaikan satu slide peraturan-peraturan terkait ini ya. Lanjut saja, Bapak dan Ibu, ini mohon maaf jangan dicoret-coret ya, Bapak dan Ibu. Eh, Sepertinya ini tercoret-coret sehingga ada yang tidak bisa terbaca nih oleh saya. Mohon maaf terakhir, info terkait keamanan produk olahan ikan dan pengendaliannya. Bapak dan Ibu khususnya mungkin para pelaku UMKM, eh, kadang-kadang ada produk ya yang ternyata mengandung bahan berbahaya. Bapak dan Ibu tahu kan bahan berbahaya itu boraks, formalin, kemudian rodamin dan seterusnya ya. Nah, produk olahan ikan yang mengandung bahan berbahaya biasanya ini penyalahgunaan bahan berbahaya yang digunakan biasanya formaldehid ya kalau di ikan itu ya sebagai pengawet. Nah, ini jangan pernah menggunakan bahan berbahaya yang katanya untuk pengawet. Itu bukan pengawet pangan, ya, tapi pengawet mayat, yaitu ya. Nah, ini dapat kita sarankan untuk kalau ingin menggunakan pengawet, gantilah dengan pengawet yang telah diatur di dalam bahan tambahan pangan pengawet, ya, sesuai peraturan Badan POM. Lalu penggunaannya untuk bahan tambahan pangan apapun termasuk pengawet adalah yang ada nomor izin edar Badan POM. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat nanti nomor izin edarnya ada yang bukan dari Badan POM, untuk bahan tambahan pangan, mohon maaf jangan digunakan. Untuk BTP itu hanya diizinkan dikeluarkan izin edarnya itu hanya dari Badan POM, bukan dari PIRT. Ya, lalu nanti di BTP ini silahkan untuk dilihat batas maksimal seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Terkait dengan bahan baku produk perikanan, mohon izin mungkin Ibu Nurjana, Pak Agus dan Bapak Ibu yang memang ahli di bidangnya, saya hanya menyampaikan sedikit di sini, mungkin karena di sini ada UMKM juga ya. Pilihlah bahan baku yang segar dan berkualitas. Ini ciri-cirinya sudah ada. Saya yakin Bapak dan Ibu dari MPHP ini eh, sudah tahu ya, namun saya tetap menyampaikan hal ini. Nah, terkait produk olahan ikan yang rusak kemasannya atau kedaluarsa, penggunaan bahan, kenapa ya? Biasanya karena penggunaan bahan baku yang kurang berkualitas atau tidak memenuhi standar. GMP-nya juga kurang standar, ada produk reject atau defect dari proses produksinya, kurang pengamatan di level distribusi. Nah, ini perlu diperhatikan juga oleh Bapak dan Ibu. Nah, pelaku usaha sebaiknya aktif mencari informasi tentang GMP, teknologi pengolahan yang baik, dan ikutlah webinar-webinar seperti ini. Ini sangat bagus sekali webinar-webinar seperti ini, dan juga ikut-ikut pelatihan atau KIE, baik dari BPOM ataupun yang lainnya, khusus untuk mungkin pelatihan-pelatihan. Mungkin kalau MPHPI juga melakukan pelatihan ya, Pak Agus dan Bu Nurjana, Bapak dan Ibu, saya yakin ikuti terus seperti ini. Nah, terkait dengan produk perikanan tentu ada alergen ya, alergi, ada yang alergi. Maka pada waktu membeli produk olahan ikan ini perhatikan penandaan alergen untuk produk olahan ikan pada label pangan olahan tersebut sesuai dengan peraturan Badan POM tentang label pangan olahan. Nah, terakhir, Badan POM selalu melakukan upaya melindungi keamanan pangan di masyarakat dari proses standarisasi, pengawasan hingga melakukan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi. Badan POM juga menerbitkan press release pada web pom.go.id ya, apabila memang ada satu permasalahan yang Badan POM juga harus selesaikan. Mungkin masih adakah sesudah ini? Oh, ini Bapak dan Ibu silakan. Ada pengembangan aplikasi terhadap BTP karena BTP itu banyak sekali isinya. Tinggal Bapak dan Ibu mengikuti saja buka aplikasi ini. Nanti ada cara mudah untuk melihat atau mencari BTP tersebut. Nah, kalau untuk informasi nilai gizi, hitung informasi nilai gizi sebenarnya produk ini tuh sudah berapa sih informasi nilai gizinya? Bapak dan Ibu bisa melihat di ayo cetak, hitung dan cetak informasi nilai gizi. Lanjut. Nah, kalau ingin berkonsultasi kepada kami, kami punya aplikasi e-standar pangan, ya, silahkan melalui online berbasis web. Kalau yang seperti ini terkait dengan pengajuan izin penggunaan bahan tambahan pangan, bahan baku dan seterusnya, apabila ada yang dirasa kok di peraturan kami itu tidak ada, Bapak dan Ibu bisa mengajukan izin penggunaannya melalui aplikasi e-standar. Nah, apabila ingin konsultasi terhadap regulasi ada namanya KUSAPA. Setelah ini, KUSAPA itu konsultasi standar pangan. Nah, ini ya, ini topik-topik pilihannya.
Senin sampai Kamis nih chatnya dia chatting online. Nanti tinggal di apa Bapak Ibu chat, kemudian dijawab oleh petugas-petugas kami. Tapi pilihan topiknya ada di sebelah kanan. Ada terkait keamanan pangan, ada terkait mutu pangan, ada pangan olahan tertentu. Nah, mungkin itu eh, terakhir barangkali ya. Adakah? Oke, ini adalah ini kami ya, layanan-layanan kami, media sosial kami, standar pangan. Terakhir, ya, terima kasih. Eh, Kami kembalikan kepada eh, Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Deksa, luar biasa Sama-sama. paparannya, sangat menginspirasi dan sangat merefresh pengetahuan kami terkait dengan keamanan pangan begitu ya Bu Deksa ya. Sepertinya peserta sudah banyak yang tidak sabar nih, sudah ada beberapa di chat, tapi nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab nih Bu Deksa. Sekali lagi terima Siap, kasih Bapak Ibu. siapa? Ya, terima kasih Bu Deksa. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, webinar yang sangat luar biasa. Sampai saat ini ada 625 peserta yang bergabung bersama kami. Terima kasih banyak atas atensi dan semangatnya Bapak Ibu. Saya lihat di kolom chat ada banyak sekali penyuluh yang bergabung dari berbagai daerah. Dan dari tadi saya baca ada dari Fakfak Papua Barat begitu nih, dari kabupaten yang saya baru dengar hari ini dari Tojo Una-Una juga luar biasa sudah bergabung. Selain dari penyuluh juga ada dari dosen-dosen. Saya lihat nih guru-guru kami juga bergabung di sini, dari Unri, dari Kupang juga saya lihat tadi juga bergabung. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Kalau yang pertama tadi kita berdiskusi terkait bagaimana kebijakan pangan, keamanan pangan bidang perikanan. Yang kedua, kita lanjut setelah kita mengetahui bagaimana keamanan pangan itu bisa diraih. Yang kedua, kita ada narasumber yang tidak kalah luar biasanya dari Bu Deksa. Selamat pagi Bu Yeni Oktaviani. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Bu Yeni? Suara saya terdengar jelas atau kecil, Pak? Suara Bu Yeni agak kecil di sini, Agak Bu kecil Yeni. ya. Kalau ini Saya sudah kira cukup lebih jelas? Oh ya, baik. sudah lebih jelas Bu Yeni. Alhamdulillah Bu Yeni, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Bu Yeni kalau dari namanya sepertinya ulang tahun di Oktober ya Bu Yeni ya. Bisa Betul, Pak. diprediksi ya. Ya, terima kasih banyak Bu Yeni sudah bergabung. Bu Yeni adalah pengawas farmasi dan makanan ahli media dari Badan POM. Beliau dari awal 2000-an sudah bergabung dengan Badan POM dan banyak sekali posisi-posisi yang sudah ditempati oleh beliau. Yang terakhir adalah pengawas farmasi dan makanan ahli media. Beliau menyelesaikan S1 dan S2-nya di IPB dari Teknologi Pangan dan Gizi, kemudian dari Magister Teknologi Pangan. Saya kira tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan Bu Yeni. Di share sendiri ya Baik, Bu Yeni ya? terima kasih. Baik, saya share sendiri ya. Siap, Baik, ya terima baik. kasih. Pak Prima, izin Bu Deksa, senior saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin mungkin saya akan menyampaikan kalau tadi Bu Deksa sudah banyak mengupas ya persyaratan-persyaratan bagaimana pangan olahan harus memenuhi persyaratan baik segi keamanan, mutu dari produk pangan olahannya. Saya akan masuk di sini untuk bagaimana Bapak dan Ibu melakukan registrasi untuk memperoleh legalitas dari produk pangan olahan yang diproduksinya atau jika Bapak dan Ibu di sini adalah pendamping dari UMKM pangan olahan di daerahnya, mungkin akan bisa memberikan informasi kepada UMKM apa saja tahapan yang harus dilakukan dalam memperoleh izin edar pangan olahannya. Ya, saya akan bicara banyak mengenai registrasi pangan olahan di mana Bapak dan Ibu nanti ketika sudah mengetahui persyaratan dari suatu pangan olahan itu harus diproduksi memenuhi apa saja tadi kategori pangannya kah, penggunaan bahan tambahan pangan, kemudian apa namanya syarat yang lainnya, maka Bapak dan Ibu sudah bisa mulai ke dalam produksinya, kemudian melakukan registrasi pangannya untuk memperoleh izin edar. Nah, saya akan menyampaikan pendahuluan dasar hukum registrasi itu seperti apa, kemudian alur proses dan tata cara registrasi BPOM dan penutup. Jadi tadi seperti sudah disampaikan oleh Bu Deksa bahwa untuk pangan sendiri di Indonesia ini kan ada
Undang-Undang Pangan ya Bapak dan Ibu, kemudian ada turunannya PP Keamanan Pangan. Kemudian kalau dalam hal registrasi terkait dengan perizinan berusaha, pemberian pelayanan publik itu ada pengaturannya di Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan turunannya itu PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi nanti kita akan bicara bagaimana registrasi pangan olahan yang berdasarkan atau berbasis resiko kami buat untuk memudahkan, memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu pelaku usaha dalam melakukan registrasinya. Sehingga kemudian juga ada yaitu PP nomor 7 tentang perlindungan kemudahan dan pemberdayaan UMKM, termasuk di dalamnya adalah UMKM pangan olahan, sehingga kami di Badan POM membuat peraturan teknis yang mengakomodir semua itu melalui peraturan Badan POM nomor 23 tahun 2023 tentang registrasi pangan olahan yang sudah mengamanahkan mengenai kewajiban izin edar, termasuk bagaimana proses registrasinya yang berbasis resiko, dan juga ada peraturan Badan POM tentang pedoman SPP IRT. Jadi saya akan coba gabungkan. Nah, untuk kewajiban izin edar sendiri, tadi seperti Bu Deksa juga sudah sampaikan, baik itu di Undang-Undang Pangan maupun di PP Keamanan Pangan, bahwa semua pangan yang diedarkan di wilayah Indonesia ini untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Nah, di dalam Undang-Undang PP Keamanan sendiri, pangan itu kemudian ada yang terbagi menjadi amanahnya menjadi pangan segar, dan ada menjadi pangan olahan, dan satu lagi adalah pangan siap saji. Nah, untuk pangan segar sendiri, tadi sesuai amanahnya ada yang diberikan ke Bapanas, ke Kementan, dan juga KKP. Nah, dalam hal pangan segar asal tumbuhan itu di Bapanas, pangan segar asal hewan registrasinya nanti ada di PSAH, itu di Kementan, dan untuk pangan segar asal ikan atau PSAI itu ada di KKP. Nah, untuk pangan olahan sendiri, jadi pangan olahan itu mengolah pangan segar menjadi pangan olahan itu yaitu makanan atau minuman yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan olahan sendiri nanti yang kemudian dikemas eceran ini, apakah dia diproduksi dengan skala industri rumah tangga atau tidak diproduksi dengan skala rumah tangga tersebut, non rumah tangga tetap wajib memiliki izin edar atau saat ini nomenklaturnya kita sebut adalah PB Unggul, yaitu perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha itu ada dalam bentuk di pangan olahan. Kalau PIRT itu akan diterbitkan oleh Bupati Wali Kota dari masing-masing pemerintah daerahnya, biasanya melalui PTSP. Kemudian MD dan ML kalau itu di Badan POM. Nah, bagaimana jenis produknya tadi? Ketika kita membedakan ada pangan segar, ada pangan olahan. Nah, sesuai peraturan BPOM tadi yang disampaikan oleh Bu Deksa tentang kategori pangan, maka produk perikanan ini, hasil olahan perikanan ini ada di kategori 9, ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, dan echinodermata. Jadi kalau produknya ikan dikemas dalam bentuk produk perikanan segar itu seperti ikan segar, kemudian file ikan, kemudian udang segar beku itu nanti memang untuk registrasinya dilakukan di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ketika ikannya sudah diolah, krustasenya sudah diolah, itu menjadi produk ikan dan produk perikanan olahan, itu bisa menjadi produk seperti bakso ikan contohnya. Kemudian nugget ikan, empek-empek, kemudian ebi furai, otak-otak, sosis ikan, kemudian dimsum, terasi, kemudian juga ada kerupuk ikan, kemudian ada bandeng presto, dan satu lagi yaitu ikan dalam kaleng, maka itu registrasinya dilakukan di Badan POM. Nah, bagaimana membedakan bahwa itu nanti registrasinya ada di Badan POM atau di industri rumah tangga? Kita akan melihat sarananya dulu yang pertama. Sarana industri rumah tangga pangan itu atau IRTP itu suatu entitas perusahaan yang memiliki tempat usahanya di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Jadi syarat utama untuk bisa memproduksi di sarana industri rumah tangga sudah pasti sarananya atau produksinya itu di tempat tinggal. Nah, jika sudah terpisah, maka Bapak dan Ibu harus melakukan wajib melakukan izin edarnya ke BPOM, yaitu
beroperasinya bukan di rumah tinggal. Kemudian beroperasinya bisa di mall, di kawasan industri dan sejenisnya, dan menggunakan peralatan mungkin dari semi otomatis juga hingga ke otomatis itu maka wajib mengajukan izin edar ke Badan POM. Kita akan pertama lihat sarananya. Sarananya apakah di sarana tempat tinggal atau sudah terpisah dari tempat tinggal. Terus yang kedua adalah jenis pangannya. Jadi dari peraturan BPOM tentang SPPYT ini, pedomannya itu mengatur jenis-jenis pangan yang hanya bisa diproduksi di skala industri rumah tangga. Di sini ada 11 jenis kategori jenis pangan yang bisa diproduksi, mulai dari hasil olahan daging kering, hasil olahan perikanan juga ada, tapi dalam bentuk kering. Itu contohnya untuk keripik ikan, abon ikan itu masih dapat diproduksi di skala industri rumah tangga hingga hasil olah-olahan biji-bijian, kacangan dan umbi. Dan umbi itu kacang bawang, kacang panggang, kacang sangrai itu bisa dilakukan di skala industri rumah tangga. Dan yang kedua adalah memang diproduksi di skala industri rumah tangga. Nah, dalam hal misalnya ada Bapak dan Ibu yang memproduksi seperti empek-empek ikan, gitu kan ya. Itu kan masih biasanya banyak digunakan skala industri rumah tangga. Nah, Bapak dan Ibu wajib tetap melakukan pendaftarannya di Badan POM. Nah, untuk sarananya tadi kan harus terpisah ya sebenarnya dari rumah tangganya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sebaiknya bisa berkonsultasi ke Balai POM di lokasi setempat untuk bisa melakukan pemisahan. Pemisahan bagaimana memisahkan antara keperluan rumah tangga dengan nanti keperluan produksinya. Nanti akan dilakukan pembimbingan untuk bisa memisahkan bagaimana dalam satu sarana ya, misalkan bagaimana untuk memisahkan sarana untuk keperluan rumah tangga dan sarana untuk keperluan apa namanya produksi dalam hal ini karena termasuk yang resiko seperti empek ikan yang dibekukan, kemudian sosis, daging apa segala macam yang di dalam satu sarana rumah tangga. Nah, untuk masuk ke alur proses dan tata cara registrasi pangan olahan ini, Bapak dan Ibu bisa masuk ke website kami punya aplikasinya yaitu di irek.rba.pom.go.id. Jadi kami lakukan semua proses registrasi secara elektronik melalui aplikasi di website ini ya Bapak dan Ibu nanti bisa masuk. Kemudian untuk menentukan tingkat resiko kembali, yaitu tadi dari amanah Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian PP tentang perizinan berusaha, kami para kementerian dan lembaga wajib menerapkan basis resiko untuk pelayanan publiknya, pemberian perizinannya. Nah, kami kemudian melakukan apa namanya kajian bagaimana kita akan menetapkan kategori resiko dari pangan olahan yang akan didaftarkan. Jadi kami menetapkan resikonya bukan sarananya ya Bapak Ibu, tapi kita akan menetapkan resikonya berdasarkan produk yang akan diregistrasi dengan memperhatikan apakah pangannya itu dapat menjadi salah satu sumber dari foodborne disease, yaitu penyakit akibat pangan, apakah ada kejadian non-compliance, ketidakpatuhan terhadap persyaratan, misalnya menggunakan BTP yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kategori pangannya, ataukah ada dalam hal pelabelannya memberikan misleading information atau informasi yang tidak sesuai dengan produknya. Istilahnya diberikan informasi yang berlebihan. Nah, terhadap tiga hal ini kami mempertimbangkan kriteria yang digunakan yaitu pertama apakah produk pangan olahan ini akan dikonsumsi atau digunakan oleh target konsumen tertentu. Misalnya konsumen-konsumen yang mempunyai resiko tinggi seperti apa? Ibu hamil, bayi dan balita, kemudian yang mempunyai penyakit seperti diabetes, itu akan kita pisahkan tersendiri. Jadi kalau target konsumennya sangat spesifik dan itu memang resiko konsumennya juga tinggi terhadap resiko penyakit, maka kita akan melakukan evaluasi secara penuh terhadap pangannya. Kemudian apakah produk pangannya mencantumkan klaim seperti mengandung